Pada video kali ini, kita akan membahas tentang refleksi. Apakah kamu pernah bercermin? Iya, tentu saja pernah, ya kan? Saat kita mau bersiap-siap berangkat ke sekolah, pastinya kita menghadap cermin terlebih dahulu untuk memeriksa apakah penampilan kita sudah rapi atau belum. Yang menariknya adalah, apakah kamu memperhatikan jika kamu mendekati cermin, bayanganmu juga mendekati cermin. Kamu menjauhi cermin, maka bayanganmu juga akan menjauhi cermin. Nah, itulah yang dikatakan dengan refleksi. Lalu, bagaimana sifat bayangan dari refleksi? Setidaknya ada 3 sifat bayangan dari hasil refleksi. Yang pertama, bentuk dan ukuran benda sama dengan bentuk dan ukuran bayangan. Benar nggak? Iya, benda apapun yang kita letakkan di depan cermin, maka bayangan benda tersebut terlihat sama persis bentuknya. Belah ketupat yang diletakkan depan cermin, maka belah ketupat pula bayangan yang terbentuk. Tidak hanya bentuk, tapi ukuran belah ketupat juga sama. Nah, itu dia sifat yang pertama. Bentuk dan ukuran benda sama dengan bentuk dan ukuran bayangan. Pada matematika, sifat seperti itu dapat dikatakan dengan istilah kongruen. Dengan kata lain, benda dan bayangan dari hasil refleksi bersifat kongruen. Nah, pada gambar dapat kita lihat bahwa lingkaran Q kongruen dengan lingkaran Q aksen yang merupakan bayangan refleksi dari Q. Kedua, jarak bayangan benda terhadap cermin sama dengan jarak benda terhadap cermin. Jika benda berada 50 cm dari cermin, maka jarak bayangan benda tersebut juga 50 cm dari cermin. Jarak setiap titik pada lingkaran Q terhadap cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya terhadap cermin, yaitu QA sama dengan Q aksen A dan PB sama dengan P aksen B. Jadi, jika QA sama dengan 50 cm, maka Q aksen A sama dengan 50 cm. Ketiga, bayangan benda akan saling berhadapan dengan benda aslinya. Pada ilustrasi dapat kita lihat bahwa lingkaran berhadapan bayangannya berupa lingkaran. Persegi juga berhadapan dengan bayangannya berupa persegi. Dan belah ketupat juga tepat berada di hadapan bayangannya berbentuk belah ketupat. Titik Q dengan Q aksen jika dihubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Garis tersebut jika dikaitkan dengan sumbu Y yang merupakan cermin, ternyata Q aksen tegak lurus dengan cermin. Dengan kata lain, sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangan adalah sudut siku-siku. Ini menunjukkan bahwa benda dengan bayangan dari refleksinya benar-benar saling berhadapan. Itulah ketiga sifat bayangan dari refleksi. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu bayangan dari refleksi titik A. Pertama, misalkan cerminnya adalah sumbu X, maka bayangan titik A, X, Y akan memiliki bayangan tepat berada di bawah sumbu X.
kita beri nama A aksen X, negatif Y. Mengapa demikian? Coba kita lihat. Posisi X sama sekali tidak berubah. Yang berubah hanyalah Y, yang awalnya di atas, sekarang berada pada posisi di bawah dengan jarak yang sama sebesar Y. Jadi misalkan A 3,4, maka bayangannya menjadi 3,-4. Kedua, misalkan cerminnya adalah sumbu Y, maka bayangan dari titik A adalah berupa A aksen dengan koordinat negatif X, Y. Kenapa demikian? Karena posisi Y tidak berubah sama sekali. Yang berubah adalah posisi X, yang awalnya di sebelah kanan dengan jarak sejauh X, maka bayangannya juga berada tepat di hadapannya sejauh X dari cermin. Dalam koordinat kartesius ditulis negatif X. Ketiga, cerminnya adalah sebuah titik O 0,0. Maka bayangan titik A akan menjadi pada posisi negatif X, negatif Y. Yang perlu diingat adalah karena cerminnya sebuah titik O 0,0, maka garis penghubung antara titik dan bayangan harus melalui titik O tersebut. Jadi, misalkan A 3,4 dicerminkan terhadap titik O 0,0, maka bayangannya menjadi negatif 3, negatif 4. Keempat, misalkan cerminnya adalah sebuah garis Y sama dengan X, maka bayangan dari titik A adalah Y, X. Kelima, cerminnya adalah sebuah garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan dari titik A adalah negatif Y, negatif X. Jadi, misalkan A 5,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, akan menghasilkan bayangan negatif 1, negatif 5. Keenam, misalkan cerminnya adalah garis Y sama dengan H, maka bayangan dari titik A adalah X, 2H kurang Y. Yang ketujuh, misalkan cerminnya adalah sebuah garis X sama dengan H, maka bayangan yang terbentuk adalah 2H dikurang X, Y. Jadi, kesimpulannya adalah misalkan diketahui sebaran titik A dengan koordinat X, Y, dicerminkan terhadap garis berikut akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. 1. Jika dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan negatif X, Y. Selanjutnya, jika dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 akan menghasilkan koordinat bayangan negatif X, negatif Y. Kemudian, jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan Y, X. Selanjutnya, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, akan menghasilkan bayangan negatif Y, negatif X. Yang keenam, jika titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H,
akan menghasilkan bayangan X, 2H dikurang Y. Selanjutnya, yang terakhir, jika titik A dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, akan menghasilkan bayangan 2H dikurang X, Y.